Hai teman-teman, jadi akhir-akhir ini aku jarang banget upload video lagi kan, karena lagi banyak hal yang perlu diurusin akhir-akhir ini, jadinya aku nggak sempat bikin video dan nggak sempat upload video juga. Hari ini aku mau jawab pertanyaan yang udah beberapa orang tanya gitu. Mungkin kalian juga penasaran gimana sih ketemu suami aku yang gimana sih cerita awal ketemu suami aku gitu, akhirnya bisa menikah dan seperti inilah sekarang kehidupanku di China. Pertama-pertama aku mau cerita dulu tentang background aku ya, karena ini ada kaitannya sama gimana cara aku ketemu, bukan cara aku ketemu sih, maksudnya gimana akhirnya aku ketemu sama suami aku gitu. Nah, background aku tuh sebenarnya di tahun 2000, berarti lulus SMA itu 2015. Iya, bukan. Lulus SMA itu 2018. Jadi aku lulus SMA 2018. 2018 Agustus atau September gitu aku kuliah. Kuliahku tuh di China, di Beijing. Jadi aku tuh kuliah itu di China, udah di China. Kuliah itu tahun pertama itu di Beijing. Nah, tahun selanjutnya itu kan aku S1 berarti 4 tahun ya. Terus habis dari Beijing itu 1 tahun kita belajar bahasa. Sebenarnya kampus aku itu namanya Jinan, Jinan di Guangzhou gitu kan. Ada di daerah selatan Guangzhou. Kalau Beijing kan daerah utara. Nah, aku itu kampusnya itu kampus Jinan. Nah, terus karena programnya Jinan itu karena programnya Jinan itu 1 tahun di Beijing dulu, karena katanya sih gini, katanya kalau mau belajar bahasa Mandarin awal-awal itu emang harus di utara karena Mandarinnya kan bagus kan. Ya memang gitu sih, kalau di daerah utara kan lebih ke Mandarin yang formal gitu ya, daripada yang selatan gitu kebanyakan pakainya bahasa daerah, ya kan. Itu Jinannya itu dari program kampusku itu memang 1 tahun belajar bahasa di Beijing. Terus habis itu tahun 2018 itu kan aku belajar bahasa di Beijing. Nah, habis itu 2019 berarti aku itu pindah ke Guangzhou. Karena emang kan aslinya kampusku kan di Guangzhou ya. Aku tahun 2019 itu pindah ke Guangzhou. Nah, aku udah 1 tahun juga di Guangzhou. Terus liburan semester. Liburan semester tahun 2019 berarti ya. 2019 itu liburan semester. Sorry, 2020 liburan semester deh kalau nggak salah. 2020 liburan semester itu belum ada covid, aku pulang ke Indonesia itu bener-bener belum ada covid, jadi aku cuma niat ke Indo itu cuma buat liburan, ya liburan semester lah sebulan biasa kan, nanti balik lagi ke Guangzhou gitu. Ternyata pas aku di Indo itu ternyata ada berita covid gitu di China, ada covid. Nah, aku kirain ya paling cuman virus sebulan 2 bulan gitu kan, karena kan di China maksudnya di yang negara yang berempat iklim gitu kan banyak, kalau musim dingin memang banyak virus gitu kan, jadi aku pikirnya ya virus biasa aja, nggak bakal nyebar gitu. Terus lama-lama ternyata covid itu virus yang menyebarnya cepet kan, akhirnya penerbangan ditutup, pokoknya aku nggak bisa balik ke China, aku nggak tahu kapan bisa balik China, dan aku masih berharap aku bisa balik gitu ya secepatnya. Soalnya aku udah beli tiket pulang ke China juga, pesawatnya, dan nggak bisa di reschedule, dan pokoknya nggak bisa di cancel, nggak bisa di refund, pokoknya udah tiket pesawatku hangus. Pas itu masih mahasiswa, aku beli tiket pesawat sendiri itu 6 juta kalau nggak salah tiket pesawatnya, kan hangus, sayang banget ya, maksudnya sayang banget 6 juta itu hangus buat tiket pesawatnya pesawat Indonesia, tapi pesawat Garuda Indonesia tapi nggak bisa di refund. Aku nggak tahu kenapa, karena kayaknya lagi banyak berita juga Garuda Indonesia pas itu kan lagi terpuruknya karena covid kan, jadinya nggak bisa di refund. Habis itu akhirnya aku ya udah aku tunggu, ternyata sampai 2 tahun udah mau lulus aku kuliah online dong,
karena itu COVID gak reda-reda, terus akhirnya kan aku kuliah online, tetap nerusin kuliah itu S1 tapi online kan seterusnya. 2 tahun itu berarti online, 2020 sampai 2022 itu online. Nah, karena aku rasa kan kalau online kan di Indonesia juga COVID gitu kan, kita nggak bisa kemana-mana ya, terus kita online juga jadinya bete banget, boring gitu di rumah. Aku pikir aku mau cari kerjaan kali ya, kan udah mau lulus juga, itu 2022 udah lagi nyusun apa namanya, skripsi gitu, udah nyusun skripsi tinggal lulusnya doang gitu. Aku pikir aku cari-cari kerjaan kali ya. Sebenarnya aku ada kerjaan sebelumnya, maksudnya kerjaan kayak freelance gitu kan, freelance translator gitu. Tapi itu juga nggak jalan karena ada COVID gitu. Maksudnya jalan, tapi projectnya dikit gitu. Terus aku pikir ya udahlah, aku cari kerjaan aja yang ke kantor gitu, yang gajinya lumayan, kan hitung-hitung juga punya gaji sendiri gitu ya. Sebelum lulus itu sebenarnya aku udah nyusun skripsi, tinggal sini. Hai. Hey, sini. Aku udah nyusun skripsi, tinggal wisudaan. Wisudanya juga online pastinya karena aku belum bisa balik ke China. Jadinya aku pikir ya udahlah, kita kuliah online, di rumah terus juga boring, terus wisudaan juga online. Ma, sini. Hai. Halo teman-teman, ada Bebe di sini. Anaknya tadi lagi merangkak, jadi aku taruh di bawah, tapi ternyata dia ngerengek dan ya udah ya. Aku lanjut ceritanya. Terus kan aku pikir, ya corona gini di rumah doang ngapain gitu kan, mendingan cari kerjaan. Aku akhirnya cari kerjaan, apply. Terus habis itu dari apply sendiri gitu, nggak ada yang cocok gitu buat aku. Nah, kebetulan suatu hari tuh saudara aku tuh ada bilang ke aku, nih ada temanku yang nyari translator Mandarin di perusahaan ini gitu. Terus aku pikir, oh ya udah deh, coba aja interview gitu. Ternyata pas interview diterima. Nah, aku tuh akhirnya kerja tahun 2022 ya, 2022 bulan Juni aku kerja di yang proyek itu loh, proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Nah, proyek kereta cepat Jakarta Bandung, tapi aku yang di kontraktornya itu ada kan, kalau kan kereta cepat Jakarta Bandung itu kan KCIC kan. Nah, di bawah KCIC itu banyak kontraktor gitu. Nah, aku di salah satu perusahaan China yang jadi kontraktornya itu. Nah, itu tuh aku dulu di Sino Hydro Section 2 itu di Purwakarta. Nah, aku tuh nggak ngerti Purwakarta di mana, cuman ya udahlah, daripada gabut juga di rumah, ya aku juga pikirnya ya 3 bulan setengah tahun juga udah oke banget aku kerja di situ. Akhirnya aku coba kerja di situ, aku masuk pokoknya bulan Juni. Pas aku masuk, aku baru banget hari masuk itu, aku kan maksudnya baru kenal-kenalan gitu kan, ya biasalah, belum ada kerjaan kalau hari pertama. Nah, terus tiba-tiba tuh ada cowok yang kalau waktu itu kan masih corona, jadi perusahaan China juga ketat kan, kalau misalnya pada mau balik ke China buat liburan, maksudnya orang-orang kantornya itu kalau mau balik ke China buat liburan juga harus di karantina juga kan di kantor, terus di Jakarta juga harus karantina, di China juga harus karantina, kayak gitu-gitu. Nah, kebetulan pas hari aku ngantor itu pas banget ada satu cowok, ini nih masih anak muda gitu. Nah, dia tuh ceritanya ke kantor mau ambil berkas, tapi dia tuh udah selesai karantina di kantor, dia udah mau pulang ke China. Ternyata aku nggak ngerti dia siapa gitu. Terus habis itu teman kantorku ini, kalau teman kantorku ngelihat video ini ngakak sih dia, karena dia yang bilang kayak gini di depan kantor. Pas si cowok ini masuk ke kantor itu ngambil berkas,
Terus dia tuh kayak teman kantorku ngenalin, teman kantorku pokoknya cewek-cewek tuh ada 4 gitu kan. Nah yang ngenalin tuh ada satu namanya Stefani. Stefani ngenalin aku di apa namanya di depan orang-orang gitu. Nih ada translator baru gitu di departemen kita. Kebetulan aku di departemen engineering kan. Nah, ada translator baru nih. Terus ngenalin juga ke cowok ini yang baru masuk gitu. Ngenalin, ini ada translator baru nih gitu. Soalnya kan dia juga mau pulang kan. Jadinya pas aku masuk dia pulang kayak nggak, maksudnya dikenalin gitu loh, nih pas kamu balik ada translator baru nih gitu, dikenalin nih ada translator baru namanya Ashifa gitu. Nah si cowok ini tuh di depan kantor bilang, oh iya ya cantik ya, kayak gitu dia ngomong kayak gitu di depan kantor, di depan teman-teman kantornya. Sumpah, terus aku kayak aduh nih orang tengil banget, aku mikirnya gitu. Soalnya orang belum kenal terus ngomong cantik di depan orang-orang kantor, pasti kayak ini playboy banget deh, aku bilang kayak gitu kan. Terus ternyata pokoknya sebulan kemudian aku kerja di Sino Hydro itu, si cowok ini balik lagi. Ternyata tadinya dia nggak mau balik, katanya nggak mau balik ke Sino Hydro lagi, nggak balik ke Indonesia, dia mau cari kerja di China. Terus nggak jadi ternyata, akhirnya dia balik lagi ke Sino Hydro. Nah habis itu pas hari pertama dia masuk kantor, kan satu departemen yang kita ya, dia tuh departemen engineering juga kan, dia Cisuyen tuh apa ya, pokoknya staff apa, Cisuyen tuh apa ya bahasa Indonesianya, pokoknya nih Cisuyen lah. Terus habis itu dia itu hari pertama masuk kantor lagi setelah libur dari China, setelah balik dari China, dia tuh masuk kantor. Pas banget kan mejaku tuh di sini, pokoknya meja depanku itu kosong, pas banget dia tuh duduk di depan mejaku. Duduk di depan mejaku sambil buka laptop. Nah kebiasaan aku sama teman-teman kantorku itu, biasanya kita tuh pagi tuh karena bangunnya telat-telatan dan males masuk kantor gitu, jadinya kita ambil makanan dari kantin terus kita makan di kantor. Sebenarnya nggak boleh kan, ketat lah pokoknya perusahaannya. Terus abis itu aku itu lagi makan, posisinya aku lagi makan jagung rebus. Aku lagi makan jagung rebus, lagi sarapan jagung rebus kan. Terus habis itu si cowok ini yang habis pulang dari China ini, habis libur ini, dia tiba-tiba nanya ke aku, dia lagi buka laptop, terus dia tanya ke aku pakai bahasa Indonesia gini, siapa namamu? Hah? Terus aku kayak, hah? Aku? Gitu. Terus habis itu, iya gitu. Ya, terus aku, oh dia bisa bahasa Indonesia. Aku dalam hati gitu, dia bisa bahasa Indonesia kah ini? Angle-nya ganti soalnya HP-nya jatuh terus. Terus habis itu aku nggak mau lah, maksudnya ini cowok yang tengil itu kan, maksudnya aku pikir gitu tadinya. Terus aku tuh bilang ke dia, tuh di papan tulis ada, soalnya kan aku kan nulis kalau di kantorku tuh ada whiteboard gitu, papan tulis. Nah isinya tuh nomor telepon kita gitu, terus namanya siapa gitu. Terus aku bilang gitu, di papan tulis ada gitu. Terus dia ke papan tulis, dia ngeliat gitu. Habis itu dia ngeliat kayak gitu, oh iya. Terus aku nggak peduli lagi kan, ya udah gitu, udah nggak peduli lagi. Pokoknya berjalan, pokoknya udah aku sama dia sebenarnya curi-curi pandang ya, karena dia tuh tinggi. Oke lah, tinggi, aku suka cowok tinggi gitu, terus putih, terus ya lumayan lah ganteng gitu. Habis itu kita curi-curi pandang, tapi karena aku emang ada dideketin juga sama orang China lagi yang satunya, jadinya dia nggak berani maju. Tapi gara-gara temen kantorku juga, dia tuh dibilang, temen kantorku nanya ke dia, kamu suka nggak sih sama Ashifa gitu? Dia bilang suka, tapi aku nggak berani maju. Maksudnya karena ada orang temen kantornya juga yang emang mau deketin aku gitu, jadinya dia nggak berani maju. Terus dia nggak maju-maju. Tapi temenku tuh bilang, ya kalau misalnya kamu suka kamu kejar lah kayak gitu. Akhirnya tuh dia kejar juga, dia chat-chatan sama aku. Nah tapi enggak sih, nggak chat-chatan gimana banget, soalnya chat-chatannya itu tentang kerjaan. Karena aku emang aku translator menjelma menjadi
sekretaris juga, bukan sekretaris sih, maksudnya kayak yang data-data dan lain-lain tuh juga aku juga gitu kadang. Jadinya dia tuh ngechat aku di QQ kan, kalau QQ kan biasa kan buat kerjaan ya. Nah di QQ biasa kita ngechatnya di QQ, tapi tiba-tiba dia suatu hari ngechat aku di WeChat. Dia nge-add WeChat aku. Terus aku mikir, ngapain dia ngechat WeChat aku kalau misalnya dia mau kayak ngasih data kerjaan gitu ke aku. Kan kita biasanya di QQ gitu. Aku pikir ya udahlah, mungkin datanya dia ada di WeChat, jadinya lebih gampang di forward di WeChat gitu. Terus ya udah aku accept gitu. Ternyata dia itu emang mau deketin aku, maksudnya mau lebih intens gitu, karena kalau di WeChat kan ada momen WeChatnya gitu, bisa lihat-lihat foto yang kita upload gitu-gitu. Cuman karena kalau di QQ ku itu aku nggak ada apa-apa, nggak ada foto dan lain-lain, dan dia tuh mau nge-add WeChatku itu, dia mau lihat foto-fotoku dan lain-lain gitu, pokoknya mau mengenal lebih jauh gitu. Tiba saatnya kantor kita itu banyak, departemen kita itu banyak yang kena COVID. Akhirnya aku juga kena. Enggak, aku isolasi. Jadi kena nggak kena kalau misalnya ada berhubungan kontak sama orang departemen, kita tuh isolasi semua. Akhirnya aku ada isolasi di ruang isolasi di kantor. Nah dia tuh nggak isolasi. Terus jadinya aku kirain kalau isolasi tuh nggak ada kerjaan ya. Terus akhirnya laptopku aku taruh di kantor. Maksudnya aku belum siap-siap buat kerja di ruang isolasi gitu. Suatu saat aku butuh banget laptop. Terus aku suruh lah dia, tolong dong, maksudnya kan dia doang yang di kantor, tolong dong ambilin laptopku gitu, kirim, kamu anterin ke ruang isolasiku gitu. Akhirnya dia ambilin, dan dia ke ruang isolasiku tuh hujan-hujanan, dia baru balik dari lapangan, dia hujan-hujanan gitu, masih pakai baju lapangan, bawain anterin laptopku ke tempat isolasiku, kamar isolasiku. Terus habis ngasih itu dia tuh nggak langsung pulang, maksudnya dia hujan-hujanan tapi kita masih ngobrol di depan kamar isolasiku gitu. Walaupun katanya COVID ya, tapi dia nggak takut siapa tahu aku nularin dia gitu ya. Enggak, dia nggak takut. Jadi kita ngobrol sampai malam. Akhirnya habis ngobrol gitu, ternyata dia apa ya, besoknya atau lusanya dia juga ke Bandung, ada urusan kantor gitu, ke Bandung. Habis pulang dari Bandung dia dia itu bawain makanan buat aku. Apa coba? Yang di Braga itu, beliin apa namanya, bakcang sama kopi. Nah itu udah, terus dia pulang dari Bandung udah jam berapa ya, 10 malam apa jam 11 malam. Masa dia ngasihin aku kopi coba, jam 11 malam ngasih kopi. Aku bilang enggak deh, aku nggak minum kopi, tapi bacangnya boleh lah gitu. Aku ambil bacangnya. Dari situ kita intens chat-chatan. Akhirnya ya udah, kita sama-sama cocok. Ternyata dari situlah kita kenalan, kita jadilah. Aku tadinya nggak kepikiran buat nikah dan lain-lain dengan cepat ya. Aku nggak kepikiran buat nikah muda. Aku benar-benar orang yang nggak punya plan buat nikah, karena aku kayak mikir, aduh ntar aja deh pacaran gitu-gitu, cari cowoknya dan lain-lain, karena aku masih fokus cari duit. Terus ternyata ketemu doi, terus dia ternyata juga serius. Emang anaknya nggak macam-macam juga sih, karena dia juga baru pertama kali pacaran sama aku. Terus habis itu keluarganya juga baik. Terus pokoknya anaknya nggak macem-macem gitu. Aku sukanya dia kayak gitu, nggak macem-macem. Terus jadi kan aku sebelum sama dia itu ada kenal sama cowok satu lagi. Terus habis itu orangnya itu emang agak keras gitu loh, jadi aku nggak cocok sama dia.
Nah, aku ketemu sama Bapak Chen ini, bapaknya IP ini, bapaknya Bebe ini. Dia tuh sabar. Dia tuh orangnya sabar gitu, nggak keras kepala. Maksudnya sabar, terus nggak emosian gitu pokoknya nggak emosian gitu. Aku suka. Nah, dari situ terus dia bilang maunya serius gitu. Terus emang karena proyeknya udah mau habis, udah mau selesai gitu, jadinya dia pikirnya nggak tahu kapan lagi maksudnya kita bisa ngurus-ngurus dokumen buat nikah, karena dokumen buat nikah dua negara itu kan susah banget ya, maksudnya banyak banget yang perlu kita urusin. Jadinya dia pikir ya udah, kalau kita ada waktu sekarang, kita ayo nikah gitu. Dia mau ke rumahku dulu, terus kayak ngobrol sama orang tuaku. Terus akhirnya kita oke, mau nikah, kita urus dokumen dan lain-lain. Kita nikah di Indonesia secara agama dulu, karena kita dokumennya itu mau kita bawa ke China buat ambil ambil akte nikahnya di China gitu. Akhirnya kita ngurus dokumen kesana kesini, akhirnya selesai guys. Akhirnya kita nikah, dan 1 tahun ini kan udah pernikahan 1 tahun lebih ya, berarti 2 bulan setelah nikah itu aku tiba-tiba hamil. Maksudnya kita nggak ngerencanain hamil, karena aku rencananya mau S2 di sini gitu. Aku nggak rencana hamil, ternyata aku 2 bulan setelah nikah aku hamil. Jadinya ya udahlah, akhirnya aku S2-nya nanti aja, kalau misalnya anaknya udah lahir gitu-gitu, nanti kita bikin S2 lagi. Akhirnya jadilah sampai sekarang gitu teman-teman. Ceritanya nges-ngesan ya. Terus Bebe juga udah ngantuk ini. Jadinya pokoknya singkatnya kayak gitu aja. Nanti aku cerita lagi kapan-kapan ya. Cerita lagi dengan detail. Pokoknya kalau kalian penasaran cerita apa lagi yang harus aku ceritain gitu, coba boleh komen di bawah sini. Kok boleh komen-komen di videoku juga yang lain. Pokoknya boleh komen di semua videoku. Nanti aku jawabin satu-satu. Kalau misalnya banyak yang tanya, aku nanti bikin video, oke? Thank you guys for watching. See you semuanya di video selanjutnya. Bye-bye. Bebe udah ngantuk dia, jadinya aku closing langsung. Bye-bye. Bye-bye dulu boleh?